Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen filologi yakni Bapak Muhammad Nida Fadlan MHum. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Muhammad Fadlan, mahasiswa ilmu hadis Fakultas Usuluddin, ingin menjelaskan tentang alur penelitian filologi. Nah, jadi sebelum melakukan penelitian tentang naskah-naskah kuno, tentu saja filologi menyediakan beberapa metode-metode untuk menelitinya, yaitu yang pertama menentukan teks. Jadi maksud dari menentukan teks di sini adalah latar belakang keilmuan masing-masing. Jadi harus mempunyai latar belakang keilmuan masing-masing. Jadi apabila latar belakang keilmuannya adalah sejarah, maka teks yang kita cari adalah tentang sejarah. Atau latar belakang keilmuannya tentang ilmu hadis, maka yang harus dicari adalah naskah-naskah tentang hadis. Ataupun juga latar belakang keilmuannya tentang agama, maka yang harus dicari adalah naskah tentang keilmuan agama. Tentu juga kita harus memiliki penguasaan bahasa. Jadi apabila ingin memilih teks tentang hadis ataupun ilmu agama Islam, tentu harus memiliki kemampuan bahasa Arab yang mumpuni. Ataupun ingin memilih teks tentang kebudayaan suatu daerah, tentu saja kita harus bisa berbahasa daerah tersebut. Dan apabila sudah menemukan teks apa yang harus kita kaji, maka harus memikirkan apakah teks ini bisa bermanfaat tentu untuk kemajuan ilmu pengetahuan, dan memastikan apakah teks yang dipilih belum diteliti secara filologis. Baik, cara yang kedua yaitu inventarisasi naskah. Jadi setelah menentukan teks, maka tahap selanjutnya adalah mencari dan menelusuri keberadaan naskah yang memuat salinan teks yang sudah kita pilih. Untuk mencari atau menelusurinya bisa melalui katalog naskah atau buku-buku yang mengupas naskah terkait, atau artikel di jurnal atau publikasi atau karya tulis lainnya. Dan bisa juga melakukan penelusuran terhadap koleksi naskah perorangan. Jadi untuk koleksi naskah perorangan ini mencarinya agak sulit karena naskah perorangan belum dibuatkan katalognya. Selain itu harus melakukan pendekatan. Jadi kita harus melakukan pendekatan kepada pemilik naskah. Jadi supaya diberi izin untuk mengakses naskahnya. Dan juga di era digital ini bisa juga mencari naskah melalui database naskah online seperti Thesaurus of Indonesian Islamic Manuscript. Baik, yang selanjutnya yaitu deskripsi naskah. Jadi pada tahap ini mendeskripsikan naskah yaitu melakukan identifikasi baik terhadap kondisi fisik naskah atau menjelaskan kondisi teksnya seperti tinta pada tulisannya atau bahasa dan huruf yang digunakannya. Apakah ada identitas kepengarangannya atau kepenyalinannya, dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah deskripsi naskah dan teks secara utuh. Atau apakah ada kode dan nomor naskah atau judul naskah atau penjelidan dan jumlah halaman pada naskah tersebut. Baik, pada langkah selanjutnya yaitu perbandingan naskah dan teks. Jadi pada tahap ini berlaku untuk naskah jamak, karena naskah jamak harus dilakukan perbandingan dari fisik naskah atau teks, atau alas naskahnya diperiksa. Mungkin kedua-duanya berkertas Eropa, akan tetapi kertas yang satu bisa jadi lebih tua dibandingkan kertas lainnya. Dan dari segi teks, yaitu membandingkan sejauh mana perbedaannya antara naskah yang telah ditemukan. Yang perlu dibandingkan juga adalah bahasa dan ejaan.
atau variasi bacaan atau hasil dari perbandingan naskah dari teks ini berguna untuk menjadikan sebagai landasan suntingan teks apabila naskah tunggal tidak perlu untuk dibandingkan karena sudah tunggal. Baik, langkah selanjutnya yaitu suntingan teks. Pada tahap ini yaitu menyiapkan suntingan atau edisi teks yang bisa dibaca dan dipahami oleh khalayak luas. Jadi suntingan teks ini merupakan teks yang tidak yang telah diverifikasi melalui tahapan penelitian filologi. Keluaran teks tersebut tergantung pada metode apa yang dipakai dalam menghasilkan edisi teks itu sendiri. Baik, langkah selanjutnya yaitu terjemahan teks. Pada tahapan ini, menerjemahkan teks yang telah disunting dalam filologi Indonesia. Penerjemahan ini dilakukan jika teks yang dikajinya ditulis dalam bahasa asing atau bahasa daerah yang tidak banyak dikenal oleh calon pembaca, karena tujuan dari penerjemahan ini agar pesan-pesan sang pengarang dapat sampai ke pembaca secara tepat dan efisien. Dan hasil terjemahan biasanya diletakkan berdampingan dengan suntingan teksnya. Dan yang terakhir ini adalah analisis isi. Jadi tahapan yang terakhir yang ini dengan melakukan telaah atau atas teks dan konteksnya sesuai dengan perspektif yang digunakan. Tahap analisis ini merupakan bagian yang paling penting karena peneliti dituntut untuk tidak melakukan penjelasan makna-makna teks yang dikajinya saja, akan tetapi juga menghubungannya dengan konteks atau wacana akademik yang lebih besar dan struktur sejarah yang lebih mapan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.